sehingga sore ini dipercayakan untuk melayani. Kita akan melihat Injil Lukas 13 ayat 23-24. Injil Lukas 13 ayat 23 dan 24. Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Ya, saya senang dengan pembacaan bersama. Kita perkatakan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Lukas 13 23-24 ayatnya. Kita semua ya, dari layar. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Amin. Ya, berjuang ya untuk keselamatan, berjuang untuk menang. Ya, firman Tuhan dengan kita malam hari ini. Ya. Tentu kita tidak asing dengan kata berjuang yang berkaitan dengan perang. Ya, namanya perang. Ya, dunia ini ada banyak perangan. Ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya. Dan ini mungkin menjelang perang dunia ketiga, ya. Dalam skup kecil ya ada pertengkaran antara kakak adik, ya, antara keponakan paman, tua menantu, ya. Ada skup yang lebih besar lagi antar kelompok, ya, antar geng, antar suku, ya, dan antar bangsa, ya. Mereka semua perang, ya, mewarnai dunia ini. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa memang harus terjadi demikian di dunia ini. Nah, puji Tuhan, ya, suatu saat ada orang berkata dan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya, Tuhan, berapa banyak sih orang yang selamat? Ya, seberapa banyak orang yang masuk surga? Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya. Jadi untuk masuk ke dalam pintu yang sesak, pintu yang sempit atau jalan yang sempit ini, ya, kita harus berjuang. Ya. Kita harus berperang untuk bisa masuk. Karena dikatakan Tuhan Yesus berkata banyak orang berusaha, ya, orang itu sudah berusaha masuk tetapi tidak dapat atau tidak berhasil. Nah, puji Tuhan, ada apa di pintu yang sesak itu? Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 13-14, Matius 7 ayat 13-14 saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sempitlah jalan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi ada dua pintu atau dua jalan yang diperhadapkan kepada manusia, kepada kita, yang sempit
atau jalan yang lebar, jalan yang sempit. Ya, ini waktu saya sekolah minggu, ya ada pujian lama ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar apa? Yang lebar api nyawamu mati, tapi yang sempit hidup bergurih. Jadi pintu yang sempit atau jalan yang sempit ini ternyata jalannya menuju kepada kehidupan, menuju kepada keselamatan, menuju kepada keberuntungan, berkat, sukses, keberhasilan. Nah, itu pintunya sempit. Ya, untuk lulus sekolah saja harus berjuang mati-matian, belajar. Sekolah naik tingkat, ya tak mungkin naik kalau dalam 1 minggu masuknya cuma 2 hari, sering bolos. Ya. Itu diperhitungkan untuk naik atau lulusnya sekolah. Tegas. Ya, bagaimana kalau diberi PR tidak pernah dikerjakan sama sekali, atau menghadapi ujian tidak ikut? Apakah bisa naik? Apakah bisa lulus? Tentu tidak. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi pintu yang sempit ternyata ada kehidupan. Berbicara secara luas, ada keselamatan, ada kebahagiaan, ada keberuntungan, ya. Ada berkat, ada mujizat. Amin. Haleluya. Ya. Inilah pintu yang sempit. Tetapi pintu itu sangat-sangat sempit sehingga banyak orang berusaha tidak bisa masuk atau tidak berhasil. Pintu yang sempit ini berbicara tentang keselamatan, ya. Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Itulah jalan satu-satunya keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Ya, itulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Ya, Yohanes 3:16. Ya, barang siapa percaya akan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu hanya ada di dalam nama Yesus. Ya, hanya ada di dalam nama Yesus yang sanggup memberikan keselamatan, mengangkat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu untuk diselamatkan melalui kematian, pengorbanan, salib yang sudah Tuhan kerjakan. Itu mengerjakan keselamatan bagi manusia berdosa, bagi dunia ini. Itu sudah cukup, sudah sempurna. Makanya salah satu dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib itu adalah sudah selesai. Yesus berkata sudah selesai. Artinya keselamatan yang dikerjakan Yesus bagi umat manusia itu sudah selesai. Karya itu sudah digenapi, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan kita hanya iman, ya, percaya kepada anugerah ini. Ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya, saat Yesus datang saja, bangsanya menolak. Ya. Saat Yesus di dunia saja, banyak orang menolak, tidak percaya. Sampai sekarang pun kebenaran sudah disingkap, ya, kebenaran sudah dibuka. Siapa Yesus itu juga banyak yang tidak percaya. Masih banyak yang menolak. Nah, puji Tuhan. Jadi pintu yang sempit ini berbicara keselamatan, berbicara tentang iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kita percaya pada Yesus sekalipun kita tidak melihat. Kita percaya surga, neraka, lautan api, ya, tempat siksaan bagi manusia berdosa. Ya. Kita percaya malaikat-malaikat, kita percaya Roh Kudus.
yang walaupun kita tidak melihat. Surga, di mana surga? Ya. Surga itu di atas. Kalau kita lihat ya melalui pengetahuan ya bahwa dunia ini bulat seperti bulan. Atas itu yang mana? Atas yang ada di atas kepala kita. Surga itu di atas. Menurut Alkitab ya, langit itu tingkat 3. Yang pertama itu yang ada atmosfer ya, di mana manusia bisa hidup. Tempat burung-burung terbang, ya, tempat pesawat terbang, langit pertama, dan atmosfer di situ. Langit pertama, langit tingkat 2 itu angkasa raya. Ada planet-planet yang kita pelajari, 9 planet yang mungkin ada lebih melalui penemuan-penemuan baru. Ya. Ilmu pengetahuan berkembang terus, ada planet-planet baru yang ditemukan. Ya. Ada biliunan bintang, ya, angkasa raya. Tidak ada udara di sana. Jagat raya sangat-sangat luas. Itu langit tingkat 2. Dan langit yang tingkat 3 itulah surga, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di mana Yesus bersemayam di situ. Ya, di mana Yesus berdoa untuk kita, di mana Yesus bersyafaat untuk kita menjadi imam besar bagi kita. Nah, di langit tingkat 3 ya, kita hanya melihat ke atas, hanya sampai kepada titik biru, itu saja batasannya. Jadi surga itu waduh, orang Jawa bilang waduh, sangat-sangat jauh ya, tidak kelihatan, tapi kita percaya, itu iman, itu keyakinan. Nah, puji Tuhan ya. Namun iman di dalam Yesus itu harus mengalami ujian. Nah, iman harus bertumbuh menjadi dewasa. Ya, iman harus kuat. Iman itu akan menghadapi namanya ujian, tantangan, ya, aniaya, persoalan, masalah. Ya. Iman kita kepada Yesus itu harus diuji. Untuk menunjukkan kemurnian ya, iman atau percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. 1 Petrus 1 ayat 7 ya, bisa kita baca di sana. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Nah, iman yang menyelamatkan di sini adalah iman yang lulus ujian, yang diuji, dibandingkan dengan emas. Ya, untuk memurnikan emas itu dibakar dengan kadar atau suhu tertentu, sehingga emas yang masih campur itu kotorannya akan terpisah ya, dan emas itu menjadi murni ya. Demikian juga iman kita harus murni, tidak bisa dicampur dengan tradisi-tradisi, tidak bisa dicampur dengan kepercayaan. Kita sudah percaya kepada Yesus ya, kita tinggalkan tradisi-tradisi lama nenek moyang ya. Apalagi kepercayaan Jawa ya, banyak sekali ya, kepercayaan tradisi nenek moyang ya, yang masih berlaku saat ini, dan itu harus kita tinggalkan. Iman yang murni adalah iman yang mau melakukan perkataan Yesus firman Tuhan atau mempraktekkan firman itu dalam kehidupannya, dan itu diuji dengan api, dengan aniaya ya. Sejak zaman gereja Yesus pun teraniaya, rasul-rasul teraniaya ya, orang-orang percaya teraniaya sampai sekarang ya, itu masih terjadi ya. Ada kesusahan, ada tantangan-tantangan iman
mungkin dalam pemilihan ketua kelas, ya. Oh jangan milih itu orang Kristen, ya. Kita dikucilkan, ya. Kita tidak dianggap, kita dibully, misalnya, ya. Kita diolok, ya. Nah, untuk menguji ada masalah-masalah yang harus dihadapi untuk memurnikan iman. Ada gesekan-gesekan yang sesungguhnya akan mempertajam iman kerohanian kita. Ya. Memang tidak enak waktu diuji. Ya. Ada gambaran kopi, ya, tahu kopi. Kopi itu harus dijemur, ya. Jemur sampai kering. Ya. Kalau kopi itu bisa berkata wah panas, ya. Dari basah sampai kering. Apakah cukup? Tidak, digiling, ya. Kopi itu digiling sampai halus, ya. Betapa sakitnya itu, ya. Sampai halus, diayak, ya. Kotorannya dipisahkan, ya. Menjadi kopi yang murni. Apakah cukup? Sampai di situ tidak, ya. Kopi itu harus dicampur dengan gula, dituang air panas, ya. Kalau kopi dicampur air dingin bikin sakit perut, ya. Campur air panas dan baru bisa memberikan aroma yang harum, bisa membuat mata yang ngantuk jadi melek. Ada yang ngantuk? Nah, puji Tuhan, ya. Jadi proses kita seperti itu, ya. Seperti pujian tadi, ku ingin menyenangkan, ya, disempurnakan selalu. Nah, iman pengiringan kita kepada Kristus harus sampai tahap yang namanya sempurna. Tujuan iman kita adalah serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, ya. Dalam karakter, ya, dalam sifat, baik kasih, ya, baik kasihnya, ketaatannya, ketekunannya, ya, bisa kita teladani, ya. Jadi praktek hidup yang sempurna itu adalah meneladani Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah teladan yang sempurna, ya, tidak ada seperti Yesus, ya. Yang tidak ada cacat celahnya waktu Yesus dihakimi, baik oleh Pontius Pilatus, baik oleh Herodes, ya. Waktu menjelang penyaliban itu, semua berkata, oh orang ini tidak ada salahnya, ya. Tidak ada seorang pun yang membuktikan Yesus bersalah yang harus dihukum dengan hukuman mati. Nah, puji Tuhan. Jadi Yesus itu adalah kebenaran yang tidak ada salah dan celahnya. Firman-Nya harus kita ikuti, firman-Nya harus kita praktekkan dalam hidup kita. Jadi ayo ikut Yesus sing tenanan, sungguh-sungguh, ya, mengikut Yesus dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, ya. Inilah pintu yang sempit, tidak mudah, ya. Untuk menjadi anak Tuhan yang harus melewati ujian, aniaya, tidak mudah. Tempat pelayanan kami di Malang, ya, ada orang berhenti, ya. Wah, kalau saksi menyaksikan kemurahan Tuhan sampai nangis-nangis, luar biasa Yesus, ya. Tetapi pada akhirnya dia kalah dengan tawaran-tawaran dunia, ya. Mau nikah, ya. Akhirnya tinggalkan Tuhan, dia pilih nikah dengan orang saudara, ya. Disayangkan, ya, sangat disayangkan. Padahal rumahnya itu dipakai untuk ibadah. Sekarang orang tuanya sudah meninggal semua, dia sudah nikah, dan otomatis rumahnya tidak dipakai lagi, ya. Dia tinggalkan. Mungkin suatu saat dengan pekerjaan, berkaitan dengan pekerjaan, ya, kamu bisa bekerja di sini, tapi tinggalkan
semua itu menjadi batu ujian. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi inilah iman yang harus kita perjuangkan, iman yang harus kita pertahankan. Dan iman itu harus kuat, memiliki daya tahan dan daya tolak. Ya, seperti imannya Yusuf anaknya Israel, anaknya Yakub itu ya. Dia punya daya tahan, dimasukkan sumur, di penjara, ya, dijual, difitnah, ya. Tapi dia bertahan terus dalam iman, dan akhirnya, ya, endingnya ada kebahagiaan. Ya, dia melewati pintu sempit itu dan berhasil. Dia digoda untuk berbuat dosa oleh istri Potifar, dia tidak mau lakukan itu. Dia tolak. Ya. Inilah iman yang kuat, iman yang teguh, yang memiliki daya tahan dan daya tolak. Ialah kita generasi penerus, ya, calon-calon pemimpin, ya, calon-calon pengusaha, calon-calon orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, memiliki masa depan yang cerah. Ya. Ayo libatkan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya, kepada Tuhan. Ya. Walaupun jalannya sempit, tetap terobos, melewati. Ya. Ada tantangan di sana, ada rintangan. Ya. Kita lewati sampai kita berhasil. Amin. Ya. Sampai kita berhasil jadi orang sukses di dalam Tuhan, jadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Ya. Perjalanan kita panjang menuju kepada Kanaan surgawi. Ya, masih panjang, ada banyak hal-hal yang harus kita lewati, tantangan-tantangan. Ya. Tapi kita lihat, ya, saat kita punya iman dalam menghadapi aniaya, menghadapi persoalan, apa yang Tuhan katakan di dalam, kita lihat janji Tuhan. Ya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, ya, dalam Yesus maksudnya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Yesus berpesan, saat anak-anaknya menghadapi aniaya, menghadapi masalah, persoalan, ya, Tuhan sudah ingatkan. Namun demikian Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia berikan damai sejahtera. Ya. Artinya apa? Artinya Tuhan tetap memelihara hidup kita. Ya. Tetap tidak meninggalkan kita sendirian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, Yesus sudah mengalahkan dunia. Artinya apa? Kalau Yesus sudah menang, dan Roh-Nya yang tinggal dalam hati kita, ya, Roh Kudus itu juga akan membawa kepada kemenangan. Amin. Ya. Membawa kepada kemenangan. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu. Ya, jangan pernah goyah. Ya. Untuk itu terus lakukan. Ya, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang aktif. Ya. Anak-anak Tuhan yang semakin mendekat kepada Tuhan. Ya. Sehingga hidup kita itu bergantung kepada Tuhan, yang tidak memakai kekuatan sendiri. Nah, puji Tuhan, ya. Lihat ayat terakhir hari ini, ya, bahwa Tuhan juga berjanji Dia menyertai kita sampai ke akhir zaman. Ya,
Matius 28 itu ya, ayat yang terakhir kita bisa baca di sana. Saat anak-anaknya menghadapi persoalan aniaya, kesusahan, ya janji Tuhan ini luar biasa ya. 28 ayat 3 ayat 20 di dalam Matius ya, Matius 28 ayat 30. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman ya. Jadi Tuhan menyertai kita sampai ke akhir zaman ya. Saat inilah ya akhir zaman, saat menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ya. Milikilah iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang rela, ikhlas alami ujian, alami masalah, alami tantangan ya. Maka barang siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menerima keselamatan ya. Jadi iman itu bisa lemah, iman itu bisa mati ya. Iman itu bisa kurang ya. Tetapi malam hari ini saya dan pemuda remaja ya, El-Sade ya, El-Sade ini ya, milikilah iman yang kokoh, iman yang kuat. Amin. Iman berkaitan dengan kesetiaan, ketekunan ya, kerajinan kita, kesalehan kita ya, semua yang berkaitan dengan iman mari kita lakukan. Iman harus disertai dengan perbuatan untuk iman itu menjadi sempurna ya. Tidak cukup dengan percaya secara akal saja. Oh, aku percaya Yesus Tuhan, selamat ya. Tetapi kalau tidak pernah ibadah, tidak pernah doa, tidak pernah baca firman ya, tidak mau setia kepada Tuhan ya, bisa hilang keselamatan. Mari kita bangun iman kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh ya. Sehingga kelak apabila Tuhan datang ya, kita menerima pujian ya. Marilah kamu yang diberkati oleh Tuhan ya. Sabaslah kamu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan, disambut ya oleh Tuhan ya, dalam keselamatannya. Nah, puji Tuhan ya, inilah kebenaran firman Tuhan saat yang dapat kami sampaikan ya. Ayo, perjuangan belum selesai ya. Perjuangan kita masih panjang, hidup masih panjang ya. Ada cita-cita, ada keinginan. Selaraskan semuanya itu dengan firman Tuhan ya. Apapun yang akan kau capai, cita-citamu harus selaras dengan firman Tuhan. Artinya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Terus ya, bangun imanmu setiap hari dengan doa, dengan kesetiaan ya, sampai pada akhirnya ya. Nah, puji Tuhan.